Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan nikmat untuk berkhidmah di PWNU Pakom Modung Bangkalan. Kami diberi amanah untuk mengisi kajian online, yang mana ini pertama kali bagi kami untuk mengisi di Geraha NU Modung. Semoga ini menjadi awal dari kebaikan dan seterusnya. Langsung saja, mungkin pada malam hari ini kami akan membacakan kitab Manhajus Sawi Syarhu Usuli Thoriqatis Sadati Ali Balawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Pada fasal Al-Faslut Tasi fi Ahabbil A'mal ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu mungkin kami bacakan Fatihah kepada masyayikh kita, khususnya kepada Masyayikh Sudogiri, dengan harapan apa yang kita baca bisa menjadi ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihatul Ridwa'illahi subhanahu wa ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila rahabai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa azwajihim wa jami'a ashabi Rasulullah minal muhajirin wal ansar wa jami'at tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Wassallallahu jami' walidina wa masyayikhina wa alimina sabiquna la ilaha wa la ikhra. Wassallallahu jami' masyayikhina masyayikh Sudagira wa la akhran. Wassallallahu sayyid Sulaiman bin Rahman ka yaminullah ka nurhatin ka malika wa dirin ka nur hasan min hutin ka bahar bin hasan ka nawa bin hasan ka abdul adim bin amr bin ka abdul jan fadil ka man khalid bin hasan ka abdul alim bin ka hasan ka sirajul adim bin hasan ya sani bin hasan bismillah Sallallahu alaihi wa sallam bin sayyidina Falki sallallahu alaihi wa sallam bin nazir muhammad wa sallam jami'a al-salim fi masyairikil ardi la mawariha bariha wa bariha annam wa yali darajatin fil jannah wa yudul barakati wa asrari wa anwari wa nafatin fid din wa dunya wal akhirah ila hadratin nabi mustafa. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslut Tasi fi Ahabbil A'mal ilallah. Fasal yang ke-9 dalam menerangkan amal-amal yang paling dicintai oleh Allah. Di sini ada 4 bagian. Tiap bagian dirinci dengan keterangan-keterangan beliau. Yang pertama adalah as-sholatu. Yang pertama adalah amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal? Qala as-sholatu liwaqtiha. Qala qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qala qultu thumma ay? Qala al-jihad fi sabilillah.
Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Sa'altu Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama?" Rasulullah menjawab, yaitu sholat pada waktunya. Beliau pertama kali menjawab ketika ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama?" Rasulullah langsung menjawab, "As-sholatu liwaqtiha," sholat pada waktunya. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, Ibnu Mas'ud ini bertanya lagi kepada Rasulullah, "Kemudian apa lagi ya Rasulullah setelah itu amalan yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Birrul walidain," yaitu berbakti kepada orang tua. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud masih bertanya lagi, "Apa lagi ya Rasulullah amal yang paling dicintai, amal yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah," yaitu jihad di jalan Allah. Jadi letak sholat itu disebutkan pertama kali oleh Rasulullah, amalan yang paling utama. Makanya di situ Rasulullah menyebutkan pertama kali as-sholatu liwaqtiha. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala fi syarhil Muhaddab, al-madhhabus sahih al-masyhur anna sholata afdalu min as-shaumi wa sairi ibadatil badan. Imam Nawawi mengatakan dalam Syarhul Muhaddabnya, dalam kitab Syarhul Muhaddab, al-madhab yang sahih, al-masyhur yang masyhur, anna sholata afdalu min as-shaum wa sair ibadatil badan. Sesungguhnya sholat itu merupakan lebih utama, sholat itu lebih utama daripada puasa dan ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah badan yang lain. Artinya ibadah badan ini misalkan seperti zakat, haji, itu kan merupakan ibadah badaniyah. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Syarhul Muhaddab bahwasanya sholat itu lebih utama daripada puasa dan ibadah-ibadah badaniyah yang lain. Contoh seperti zakat dan haji, itu masih lebih utama sholat. Akan tetapi di sini ada khilaf. Qala Shahibul Mustadhiri. Shahibul Mustadhiri ini nama asli beliau adalah pengarangnya Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Asy-Syazi. Beliau lahir pada tahun 429 Hijriah, wafat 507. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Mustadhiri, "Ukhtulifa fi sholat wa shaum wa ayyuhuma afdal, faqala qaumun as-sholatu afdal wa qala akharun as-sholatu bi Makkah afdal wa shaumu bil Madinah afdal wal awal as-shaum." Beliau menjelaskan mana yang lebih utama antara sholat dengan puasa. Sebagian ulama mengatakan sholat itu lebih afdal, lebih utama. Kemudian ulama yang lain mengatakan sholat di Mekah itu lebih utama, sedangkan puasa di Madinah itu lebih utama. Akan tetapi yang ashah itu adalah pendapat yang pertama, yakni sholat. Kenapa kok sholat lebih utama daripada puasa? Amal sholat lebih utama dari puasa. Di sini banyak dalilnya. Di antaranya salah satu hadis yang diterangkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai'un?" Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Apa pendapat kalian jika ada sungai di antara rumah kalian, kemudian kalian mandi di sungai itu selama 5 kali sehari? Hal yabqa min daranihi syai'un?" Apakah ada
kotoran pada diri kalian jika kalian mandi 5 kali sehari. Jadi di sini Rasulullah memberikan perumpamaan, memberikan tamsil. Jika di antara salah satu kalian ada sungai, kemudian kalian mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah di sana masih ada kotoran di badan kalian? Maksudnya para sahabat menjawab, la yabqa min darani syai'un. Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada kotoran sama sekali kalau orang mandi 5 kali. Kemudian Rasulullah melanjutkan, qala fadzalika mathalus shalawatil khamsi. Begitu juga perumpamaan orang yang sholat 5 waktu. Yamhullah bihinnal khataya. Allah akan menghapus dosa-dosa orang-orang yang sholat 5 waktu. Jadi kalau orang sholat 5 waktu, sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu ibaratkan orang yang mandi 5 kali sehari. Kalau orang mandi 5 kali sehari, dipastikan bersihnya tidak diragukan. Begitu juga orang yang sholat 5 kali sehari, itu orang tersebut dosa-dosanya akan diampuni, akan dihapus oleh Allah, kesalahan-kesalahannya. Ini senada dengan perkataannya Habib Abdul Qadir Ba'bud. Beliau itu pernah menyampaikan perumpamaan orang yang sholat. Orang yang sholat meskipun nakal, dalam artian maksudnya nakal ini, orang meskipun ahli maksiat, tapi dia masih mau sholat, dia tetap ada hubungan dengan Allah. Artinya tidak putus hubungannya dengan Allah. Suatu hari dia akan diberikan hidayah dan futuh oleh Allah, akhirnya dia tidak akan bermaksiat lagi. Jadi kalau misalkan ada orang suka maksiat lah, nakal dan sebagainya, tapi orang ini masih sholat 5 waktu. Nah, orang ini tidak sepenuhnya kotor jiwanya. Kenapa? Karena dia masih punya hubungan dengan Allah melewati sholat. Juga Habib Husain Haddad, beliau itu pernah mengatakan juga, kita ini manusia diibaratkan HP di zaman sekarang. Kenapa seperti itu? HP kalau dipakai terus baterainya habis, akhirnya harus di-charger. Begitu pula dengan manusia. Kita manusia kalau sering sudah banyak dosanya lah, banyak masalahnya, tapi kita masih mau melaksanakan sholat, itu sama halnya kita mencarger diri dengan Allah, menghubungkan kembali diri kita dengan Allah. Seperti itu. Nah, jadi salah satu amal-amal yang dicintai oleh Allah adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi ibaratkan tiang yang namanya bangunan, kalau nggak ada tiangnya nggak bakalan jadi, pasti roboh. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah tidak sholat, itu sama halnya kita merobohkan diri kita sendiri. Terbukti ketika orang jarang sholat, masalahnya lebih banyak biasanya daripada orang yang sholat, dan hidupnya tidak akan tenang. Lanjut di sini diantara faedah-faedahnya sholat. Min fawaidis sholat. Qala Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad inda dzikri fawaidis sholat. Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadil Ma'ad, banyak sekali di sini faedah-faedah sholat, dan tidak diragukan lagi yang namanya sholat banyak sekali faedahnya. Cuman beliau dari semua faedah membuat kesimpulan seperti ini. Wabil jumlah falaha taksirun ajibun fi hifdzi sihatil badan wal qalbi wa quwahuma wa daf'il mawad ar-radi anhuma. Secara kesimpulan, faedah-faedahnya sholat itu dapat memberikan pengaruh atau efek yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat dalam menjaga kesehatan badan dan juga hati. Jadi kalau orang sholat itu langsung dapat 2 poin. 1, kesehatan badan, 2, kesehatan hati, rohani kita. Dan dapat memperkuat hati juga jasad kita.
Wa ma ubtuliya rajulani bi ahadin aw da'in aw mihnatin aw baliyatin illa kana haddul musalli minhuma aqall. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di sini dikasih perumpamaan. Kalau ada dua orang itu dikasih cobaan oleh Allah, diuji oleh Allah dengan berbagai masalah, sakit ataupun yang lain sebagainya, maka kana haddul musalli minhuma aqall. Bagiannya orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat itu lebih sedikit ujiannya. Ketika ada dua orang, yang satunya nggak sholat, yang satunya sholat, itu ketika sama-sama dikasih ujian oleh Allah, orang yang sholat di sini itu lebih sedikit ujiannya daripada orang yang tidak sholat. Qala al-Habib al-Arif billah walibu futuhil alawiyin fis shalah wa rasatun min jaddihimul aqdam kama qala wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas bersabda, kebiasaannya para alawiyin itu mendapatkan futuh itu dalam sholat itu merupakan warisan dari kakek mereka, kakek buyut mereka, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau itu mengatakan para alawiyin itu banyakkan mendapatkan futuh ketika sholat. Kenapa kok seperti itu? Karena itu merupakan warisan langsung dari kakeknya, yakni Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau pernah mengatakan, bersabda, wajuilat qurratu aini fi sholat, dan dijadikan pelipur lara untukku di dalam sholat. Rasulullah pernah mengatakan seperti itu. Makanya keturunan beliau kebanyakan mendapatkan futuh dari Allah ketika sholat. Itu merupakan amal yang pertama yang dicintai oleh Allah adalah sholat. Jadi yang kedua, amal kedua yang dicintai oleh Allah apa? Yaitu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di sini sekarang momennya sangat pas sekali, apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan memang Al-Quran itu diturunkan. Ini pas sekali momennya ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling utamanya ibadah umat saya, paling utamanya ibadahnya umat saya yaitu adalah membaca Al-Quran. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi membaca Al-Quran itu termasuk paling utamanya ibadah. Qala al-Imam wal-Hafidh Abu Amr Ibn Salah fi Fatawi. Imam Hafidh Abu Amr dan Ibn Salah, beliau berdua mengatakan dalam fatawinya, qiraatul Quran karamatun akramallahu bihal bashar. Faqad warada anal malaikah lam yuqtau dalik wa annaha harisatun lidalik ala istima'ihi minal ins. Beliau berdua, Imam Abu Amr dan Imam Ibn Salah, mengatakan membaca Al-Quran itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Dan dijelaskan bahwasanya malaikat itu tidak diberikan kemuliaan seperti ini, tidak diberikan kemuliaan seperti manusia dengan membaca Al-Quran. Jadi ini merupakan keistimewaannya manusia ini, diistimewakan oleh Allah dengan diberikan kemuliaan membaca Al-Quran, yang hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh malaikat. Wa annaha harisatun lidarik ala istima'ihi minan insan. Akan tetapi malaikat meskipun tidak diberikan keistimewaan membaca Al-Quran seperti tadi, malaikat ini sangat berhasrat atau sangat bersemangat untuk mendengarkan bacaan manusia. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran, itu yang mendengarkan bukan hanya manusia saja, tapi di sekitar kita, di sekitar orang tersebut banyak malaikat yang mendengarkan bacaan Quran tadi itu. Seperti itu. Jadi ketika ada sekarang darusan misalkan,
itu tidak hanya didengar oleh manusia saja, tapi malaikat pun juga mendengarkan gitu bacaan manusia. Kenapa? Karena mereka itu sangat berhasrat untuk mendengarkan, sangat ingin untuk mendengarkan manusia itu membaca Al-Quran. Wa qala man Ruwiya an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala Al-Qur'anu alfi harfin wa sa'atun wa ishruna alfa harfin faman qara al-Qur'an falahu bikulli harfin zaujatun min huril ain. Nah, ini lagi keistimewaan orang yang membaca Al-Qur'an. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Beliau itu bersabda, Al-Qur'an itu terdapat 1.027.000 huruf di dalamnya. Di dalam Al-Quran menurut beliau terdapat 1.027.000 huruf. Faman qara Al-Quran falahu bikulli harfin zaujatun min huril ain. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka tiap huruf yang dia baca, dia akan mendapatkan istri dari bidadari. Bayangkan, berarti kalau kita menghatamkan Al-Quran, berarti istri kita berbentuk bidadari kelak di akhirat berjumlah 1.027.000 bidadari. Itu salah satu keistimewaannya Al-Quran. Jadi yang jomblo-jomblo misalkan, kalau sulit dapat jodohnya, mungkin dengan membaca Al-Quran akan mempermudah datangnya jodoh. Kenapa? Karena mungkin kita bisa memakai perkataannya Ibnu Umar tersebut. Orang yang membaca Al-Quran, tiap huruf yang dia baca, maka kelak dia akan mendapatkan istri dari bidadari. Berarti kalau khatam dari awal sampai akhir, istri kita, bidadari kita kelak di akhirat mendapatkan 1.027.000 bidadari. Masya Allah. Terus waqala man qara al-Qur'an fastadharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah wa syafa'ahu fi asratin min ahli baitihi kulluhum qad wajaba lahun nar. Ini lagi diantara keistimewaannya Al-Qur'an. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu mempelajarinya, orang membaca Al-Qur'an dan mempelajari, fa ahalla halalahu wa harrama haramahu, kemudian dia menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, adkhalahul jannah, orang itu kelak akan masuk surga. Kemudian wasyafa'ahu, dan orang tersebut bisa memberikan syafaat terhadap 10 keluarganya yang masuk neraka. Gara-gara baca Al-Quran, orang tersebut bisa memberikan syafaat 10 keluarganya yang masuk neraka. Seperti itu. Faidatun ja'a fil asar inna man qara al-Qur'an qa'iman fis shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Diterangkan dalam asar, sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an ketika sholat, maka tiap-tiap huruf yang dia baca itu mendapat 100 kebaikan. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam sholat dalam keadaan sempurna, artinya berdiri, maka tiap huruf yang dia baca akan mendapatkan 100 kebaikan. Wa in kana qa'idan khamsuna, apabila dia membaca Al-Quran dalam keadaan duduk, dalam keadaan sholat dan dalam keadaan duduk, maka dia akan mendapatkan 50 kebaikan. Wa in kana fi ghairi salat ala taharatin khamsun wa ishruna, apabila ada orang membaca Al-Quran tidak di dalam sholat, artinya baca Quran biasa, tidak dibaca dalam sholat, dalam keadaan suci artinya pakaian kita dan lain sebagainya, maka dia mendapatkan, tiap hurufnya mendapatkan 15 kebaikan. Wa in kana la ghairi tahara asyru hasanat, apabila dalam keadaan tidak suci, maksudnya ini misalkan baju kita atau tempat yang kita tempati baca Quran tidak suci misalkan, maka orang tersebut satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Nah, jadi
Itu tadi diantara faedah-faedahnya Al-Quran. Jadi amal yang pertama yang paling dicintai Allah adalah sholat. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Dan ini kami pernah diberikan nasihat oleh salah satu guru kami. Beliau itu pernah mengatakan begini, di zaman sekarang, apalagi di zaman handphone seperti ini, anak muda itu sangat rentan sekali nafsunya bergejolak. Kenapa? Karena cukup dengan handphone, apa saja yang kita inginkan sudah bisa kita ambil gitu. Makanya kalau anak muda yang nafsunya bergejolak biasanya tidak mampu untuk menahannya. Guru kami itu bernasihat seperti ini. Anak muda sekarang kalau nafsunya itu bergejolak, puasa saja. Terus saya bilang, misalkan sudah puasa tapi tetap saja gitu, tetap saja nafsunya bergejolak, apa selanjutnya? Baca Quran. Kenapa kok baca Quran? Karena Quran itu kodim, kata beliau. Kalau kita cuman mengamalkan yang lain, itu tidak kodim. Kalau Quran itu sudah kodim. Kenapa? Karena Quran itu kalamullah. Kalau orang yang sering baca Quran, insya Allah dia itu melihat maksiat, dia itu enggak respect. Artinya tidak lagi respect dengan maksiat tersebut. Kalau beliau mengasih contoh, melihat film kotor misalkan, ketika orang itu sudah istiqomah baca Al-Quran, orang itu melihat seperti itu udah agak respect, artinya risih yang ada. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan Al-Quran. Jadi benteng anak muda sekarang, ini enggak hanya anak muda saja, benteng di zaman sekarang, kata beliau, kalau mau nafsu kita itu tidak bergejolak, perbanyak sudah baca Al-Quran. Insya Allah nafsunya enggak akan bergejolak. Terus amal yang ketiga, yang pertama tadi amal yang dicintai oleh Allah adalah sholat, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga adalah zikir. Yang ketiga adalah zikir. Zakara Ibnu Abid Dunya an Ibni Abbas annahu su'ila ayul amali afdol, qala dzikrullah. Imam Ibnu Abid Dunya menyebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau itu pernah bertanya kepada Ibnu Abbas ini pernah ditanya, ayul amal afdol, amal apa yang paling utama? Qala dzikrullah. Beliau Ibnu Abbas menjawab dzikrullah, zikir kepada Allah. Wa dzakara Ibnu Abid Dunya hadisan mursalan anna nabiyya su'ila ayu ahlil masjid khair. Imam Ibnu Abid Dunya menyebutkan hadis mursal bahwasanya Nabi itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu ahlil masjid khair, mana ahli masjid yang paling utama? Beliau Rasulullah menjawab, aksaruhum dzikrullah azza wa jalla, orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Nabi menjawab seperti itu. Kemudian ditanya lagi, ayul janazah khair, mana jenazah yang paling utama, paling baik ya Rasulullah? Beliau jawabannya tetap aksaruhum dzikrun lillah azza wa jalla, orang yang paling banyak zikir kepada Allah. Ditanya lagi Rasulullah, fa ayyul mujahidina khair, mana para mujahid yang paling utama ya Rasulullah? Tetap jawabannya Rasulullah sama, aksaruhum dzikrun lillah, orang yang zikir kepada Allah. Ditanya lagi, fa ayyul hujjat khair, mana orang yang berangkat haji itu yang paling baik ya Rasulullah, yang paling utama? Beliau menjawab tetap aksaruhum dzikrun lillah, orang yang paling banyak zikir kepada Allah. Kemudian ditanya lagi terakhir, wa ayyul ubadi khair, mana hamba yang paling baik ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah tidak berubah, yakni aksaruhum dzikrun lillah azza wa jalla, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Jadi di antara barusan pertanyaan mana yang paling baik ya Allah, ahli masjid, jenazah, mujahid, orang yang haji,
bahkan hamba yang paling baik itu seperti apa? Jawaban Rasulullah cuma satu, orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala akhiru kalimatin faraqtu 'alaiha Rasulullah qultu ya Rasulullah akhbirni bi ahabbil a'mal ila Allah azza wa jalla qala antamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah azza wa jalla. Diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan akhir pertemuan kami dengan Rasulullah, akhir pembicaraan kami dengan Rasulullah, saya itu bertanya kepada Rasulullah. Ya, ini sahabat Mu'adz bin Jabal ini bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kabarkan kepada saya, ceritakan kepada saya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, qala antamu tawalisanuka ratbun min dzikrillah azza wa jalla. Yaitu ketika kamu mati, amal apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, amal ketika kamu mati, akan tapi lisanmu itu masih basah karena berzikir kepada Allah. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah. Faidatun qala ba'dul arifin inna aksara ma yaftahullah ala ali Abdillah Ba'alawi bitilawatil Quran wa aksarul fathi ala ali akhihi aliin bidzikri. Ba'dul arifin, sebagian ulama mengatakan bahwasanya paling banyaknya Allah itu memberikan futuh kepada Ali Abdillah Ba'alawi, kepada keluarganya Abdullah Ba'alawi. Dengan mana? Dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran. Sedangkan paling banyaknya futuh terhadap keluarganya, saudaranya Abdillah, yakni Ali. Jadi ada Abdillah Ba'alawi, ada Ali Ba'alawi. Kalau saudaranya ini kebanyakan dikasih futuh, keluarganya itu kebanyakan dikasih futuh melewati jalur dzikir. Kalau Abdullah Ba'alawi melewati jalur membaca Al-Quran tadi tersebut. Itu tadi amal yang ketiga yang dicintai oleh Allah adalah dzikir. Kemudian yang terakhir, amal yang dicintai oleh Allah itu adalah doa, berdoa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada suatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Jadi Rasulullah mengatakan seperti itu. Tidak ada suatu yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Qala Sayyiduna Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran, beliau mengatakan dalam kitabnya Ma'arijul Hidayah, I'lam ya akhi anna du'a bil maghfirah afdalul adiyat. Ketahuilah wahai saudaraku bahwasanya berdoa dengan ampunan, artinya meminta doa ampunan, anna du'a bil maghfirah, berdoa dengan meminta ampunan, afdalul adiyat, itu merupakan paling utamanya doa. Wa yambaghi idza da'awta biha aw bi ghairiha an ta'umma wala takhussu nafsak. Dan sebaiknya jika kamu berdoa itu untuk diumumkan doanya, artinya bukan dihususkan untuk dirinya sendiri, diumumkan. Jadi kalau berdoa, kalau menurut beliau sebaiknya diumumkan saja. Kalau biasanya Allahumma firli, diubah saja menjadi Allahumma firlana.
Faqad dhahara anna du'a al-am fadilatuhu adimatun wa manzilatuhu syarifatun wa huwa aqrabu ilal ijabah. Maka sudah jelas bahwasanya berdoa secara umum itu fadilahnya itu sangat agung dan pangkatnya itu sangat mulia. Jadi kalau orang berdoa dengan menggunakan umum, artinya tidak untuk khusus dirinya sendiri saja, menggunakan kata umum, itu wa huwa aqrabu ilal ijabah, itu lebih cepat untuk mustajab, cepat dikabulkan. Jadi misalkan kita berdoa Allahumma firli, ya Allah maafkanlah saya, dengan Allahumma firlana, ya Allah maafkan kita, maafkan kami, itu lebih dikabulkan, lebih cepat dikabulkan yang diumumkan tadi itu Allahumma firlana, seperti itu. Faidatun, dzakara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu fil Gunya anna sayyidana al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah kana yufariu nafsahu lil ibadah fi arba'i layalin minas sunnah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan dalam kitabnya Al-Gunya, dalam kitab beliau yang berjudul Al-Gunya, anna sayyidana al-Imam Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Sayyidina Ali itu sangat artinya apa? Lebih giat lagi beribadah dalam 4 malam dari 1 tahun. Kapan itu? Wahia awalul lailatin min Rajab. Yang pertama ketika malam 1 Rajab. Itu Sayyidina Ali lebih giat lagi itu ibadah. Yang kedua walailatal aidain, 2 malam hari raya. Yang ketiga walailatun nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban, kemarin berarti sebelum bulan puasa. Jadi Sayyidina Ali itu kalau udah nyampe 4 malam ini, 1 malam 1 Rajab, 2 malam nisfu Sya'ban, 3, 4 malam hari raya, beliau itu lebih memperbanyak ibadahnya, lebih mempergiat ibadahnya. Jadi itu tadi amal-amal yang dicintai oleh Allah. Amal-amal yang dicintai oleh Allah, yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah membaca Al-Quran, yang ketiga berzikir, yang terakhir adalah berdoa. Juga sudah kita ketahui ad-doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang mukmin. Makanya pernah dapat cerita kalau ketika kemarin waktu pandemi Covid, ketika negara lain sedang kacau balau, ekonominya krisis moneter semua, Indonesia termasuk negara yang artinya bertahan, tidak tumbang, seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Dikasih tahu dengan oleh beliau ini, mengatakan ya karena di Indonesia ini banyak wali Allah yang mendoakan, makanya negaranya tetap kuat meskipun dihantam pandemi seperti itu. Artinya tidak jatuh, krisis moneter itu tidak terjadi di Indonesia karena berkat doanya orang-orang soleh yang ada di Indonesia, berkat doanya wali-wali Allah yang ada di Indonesia. Itu saking dahsyatnya sebuah doa. Jadi kami simpulkan lagi dari awal, amal yang dicintai oleh Allah menurut kitab Manhajus Sawi karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ada 4. Yang pertama adalah sholat. Sekali lagi jangan pernah meninggalkan sholat meskipun kita kadang bermaksiat. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran paling tidak 1 hari 1 lembar, paling tidak lah, atau paling tidak terserah, yang penting baca. Kenapa? Karena di tafsir Sawi dijelaskan orang yang 3 hari tidak membaca Al-Quran sama sekali, maka dia itu sudah termasuk temannya setan.
Udah termasuk temannya setan. Jadi paling tidak 1 hari baca, meskipun berapalah. Kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz, nggak bisa 1 lembar nggak apa-apa. Yang penting baca, biar kita tidak lepas dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah zikir, amal yang paling dicintai oleh Allah. Yang ketiga adalah zikir. Terserah mau zikir apa saja, yang penting kita berzikir. Yang terakhir adalah berdoa. Berdoa. Itu tadi 4 amalan yang dicintai oleh Allah menurut kitab Manhajus Sawi karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.